Iya, ini kan anunya salonnya ya Kak Bu. Ya, Oh, ya. nah, kalau nanti ada Kak Bu, usahakan bikinnya agak rendah kan. Oh, siapa? Kan kita bebas ceritanya ini. Oh iya. Ada ini. Oke. Ini tadi mahar ya. Maharnya emas 8,4 gram ini Kak. Ini. Oh yang ini. Nanti kok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biasanya udah dulu baru seperti karena
Walawe Bang Dani. Lupa aku ada longsutan. Sorry. Lalu saya. Fitriyatul ada binti Junaidi bersama dengan Al-Ansar As-Sayudi bin Haryono dengan maharnya tadi maharnya ini kah? Ada itu maharnya itu emas 8,4 gram. Oke, itu kasih ya maharnya. Adapun ini apa ini? Ya, tukar hadiah ya dia ya. Oke, kasih Pak Walinya kami tadi. Pertama Bapak Yarsi. Kedua Ahmad Rahmadan. Jangan disebut goyang pasti. Kan mundur. Papanya kegoyang. Jangan digesek. Pakai MNC nggak tadi? Enggak pakai. Langsung ya, Mas? MC lanjut aja. Oh, lanjut aja. Lanjut aja. Lanjut aja. Iya. Lanjut aja. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita sama-sama membuka acara pernikahan ini diawali dengan suratul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Selanjutnya permohonan izin di antara kedua calon mempelai baru kita posisi nikah sekarang berhadapan sama bapak. Hadapan bapakmu. Ya, sini dulu anunya tuh. Tegang, tuh kipas sama sini. Ini nanti lagi. Pegang tangannya bapaknya. Dua-dua tangannya. Hatinya dua-dua Bu ya, serius. Ini minta rida sama ibu sama bapaknya. Ikuti pengantin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Mana nunya? Pegangkan itu. Dipegang sendiri enggak serius, tangannya tuh. Pegang ini si Cebondeng ini. Coba Bondeng, pegang tangannya. Ya. Ikuti. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Kelas haknya. Astagfirullahaladzim. 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 Alladzi la ilaha illa Allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Dua tangannya Pak. wa atubu ilaihi.
Kalimat syahadat asyhadu alla. Asyhadu alla Terus. ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ulangi kalimat syahadat yang benar. Asyhadu alla Asyhadu. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wahai bapakku, Wahai bapakku, mamaku, mamaku, dan semua keluargaku, dan semua keluargaku, mohon diizinkan, direstui, diridhoi pernikahanku ini dengan seorang perempuan. Nama siapa namanya? Fitratus Saadah binti Junaidi, dengan maharnya emas 8,4 gram tunai. Bilang Bapak insyaallah sana. Insyaallah Saya bapakmu bersama mamamu dan semua keluargamu mengizinkan merestui meridhoi pernikahanmu wahai anakku karena Allah Ta'ala. Baru cium tangannya bapaknya. Bang, tahan dulu. Iya. Mama lagi. Salam sama mama. Iya. Begitu. Sudah diredai Pak ya? Nah, baru beli cewek nantinya. Ibu lagi, Mbak lagi. Sedang menghadap ke sini kursinya Bapak. Ikuti cewek. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim. Haknya jelas. Astagfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Kalimat syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wahai bapakku, mamaku, dan semua keluargaku, mohon diizinkan, direstui, diridhoi pernikahanku ini dengan seorang lelaki, nama Al-Atsar Asayuti Din, Haryono, dengan maharnya. Apa emasnya? Emas perhiasan 8,4 gram tunai. Bilang Bapak insyaallah. Saya bapakmu bersama mamamu dan semua keluargamu mengizinkan merestui meridhoi pernikahanmu wahai anakku karena Allah Ta'ala. Nah, baru cium tangannya bapaknya. Iya. Sudah Bapak pindah ke sini Pak, jadi wali. Pindah ibu ke situ. Ya, di situ aja. Bapak, pelalu. Sini kita. Wali di sini. Mundur sedikit. Ya. Bapak sendiri menikahkan anaknya? Bisa? Tidak bisa kan? Oke, kalau panjang umur saya nanti calon dewan coblos saya ya. Yuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih saya bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan saya bersaksi
bahwa Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah kepada Bapak pegawai pencatat nikah kepala kantor Kecamatan Gunung Tabur, Melati Jaya. Saya mewakilkan kepada Bapak untuk menikahkan anak kandung saya, nama Fitriatus Salda binti Junaidi, dengan seorang laki nama Al-Ansar Aisyah bin Haryono, dengan maharnya emas 8,4 gram tunai Melati Jaya tanggal 18 Juni 2020 yang berikrar Junaidi yang menerima Kepala KUA Bapak Haji Sudirman. Kasih pertama Bapak Yarti, kasih kedua Bapak Ahmad Sahmatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-laila wan-nahara khilfatan liman arada an yadhakkara aw arada syukura. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Arsala rasulahu ilal alamin basyiran wa nadhira. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Wa qad qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tuharrimu thayyibati ma ahallallahu lakum. Innallaha la yuhibbul mu'tadin. Sadaqallahul azim. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat dan kedua calon mempelai yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukrillah. Di siang hari ini kita sama-sama berkumpul di tempat ini dalam rangka untuk mempertemukan jodohnya anak kita Al-Ansar As-Sayuti bersama dengan Fitriatus Sa'adah di tempat atau di Melati Jaya, di rumahnya bapak perempuan ini. Calonnya laki-laki dari Teluk Bayur. Alhamdulillah. Mari kita sama-sama berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nabi yang diberikan tugas oleh Allah menerima amanah dan menyampaikan kepada kita semua terkait aturan-aturan di dalam mau memulai menjalani hidup berkeluarga. Bagaimana cara sekarang ini kalau kita mau memulai hidup berkeluarga? Dari pihak laki-laki, yaitu harus mengikuti persyaratan-persyaratan yang disampaikan oleh calon mertua yang kita inginkan anaknya. Banyak persyaratannya, seperti kau lihat ini. Ada namanya pelaminan, ada namanya pakaian pengantin, salon namanya bu ya, salonnya ya, yang memberikan make up, yang mencantik. Saya sering bilang, kalau nanti salonnya itu digaya-gaya lehernya, jangan terlalu dicekik karena bapak nggak bisa nanti ngomong tuh, karena lehernya kasihan diikat begitu ya, dilonggar-longgari sedikit. Nah ini ada beberapa macam cara yang kita lakukan. Adalah pertama ini acara nikah, ini ada rukun di dalamnya. Oke bapak ya, nikah itu ada rukun di dalamnya, tidak boleh dipisah-pisahkan. Oke bapak ya, ada namanya acara walimah. Acara walimah ini boleh dibelakangkan, boleh dikedepankan. Yang penting yang menentukan adalah persiapan calon pengantin laki-laki.
Kalau memenuhi syarat, bisa beli sapi, bisa beli beras, gula, ini maksudnya uangnya terhitung, bisa dilakukan acara besar seperti ini, insya Allah dijadikan persamaan. Bila kalau tidak, bisa dibelakangkan, nanti di belakang menyusul. Kenapa saya sampaikan seperti ini? Karena masih ada sering terdengar di telingaku, ada di kemarin, mau menikah di bulan ini, dekat ini, tapi nikah soro bilangnya. Setelah nikah itu belum bisa ditiduri istri bilangnya. Kenapa tidak boleh? Karena belum selesai acaranya. Nah, ini perlu dipahami bahwa acara nikah ada rukunnya tertentu, tidak terkait dengan acara walimah. Walimah ini tersendiri, sunat namanya. Kalau punya kemampuan, insya Allah boleh mengadakan acara seperti ini karena ada uangnya. Mengundang di antara tetangga dengan orang-orang lainnya sama-sama untuk bermuamalah, bersedekah, untuk makan nasi atau apa saja disiapkan oleh pengantin tersebut. Itu hukumnya sunat. Adapun pernikahan yang seperti ini itu tadi berapa rukunnya ini? Rukunnya ini tadi kalau tidak salah berapa tuh? Walinya 2 saksi, 3 ya? 2 saksi berarti 3 ya? Oke. Terus pencetak KUA 4. Maharnya apa? Cincin. Jadi berapa semua unsur itu? Berapa? 4. Ya. Mas 4. Berarti pengantin 2, 4, 5, 6 semuanya. Nah, itu rukunnya Bapak. Rukun ini tidak boleh dipisah-pisahkan. Makanya saya mengeluarkan ayat ini supaya kita paham semua, jangan keliru. Kalau sudah datang KUA itu mau menikahkan anak kita di lingkup masyarakat, disiapkan di mana tempatnya, sudah ada semua di situ. Karena kenapa ini tidak boleh dipisahkan. Nah, selama ini di mana saya berada sering menyatakan tidak boleh maksudnya tidak boleh namanya bersentuhan antara laki dengan perempuan bilangnya. Sementara di dalam ayat sampaikan tadi, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, la tuharrimu ma ahallallahu lakum, wahai orang-orang yang beriman, jangan pernah tidak bolehkan atau mengharamkan hal-hal yang baik yang dibolehkan oleh Allah kepadamu. Innallaha la yuhibbul mu'tadin, sesungguhnya Allah tidak membolehkan kita melampaui batas, maksudnya menyampaikan tidak boleh kalau memang itu boleh. Ya, kalau hadisnya Rasulullah SAW, la yakhluwanna ahadakum bimratin, tidak boleh diantara kalian bersunyi-sunyian bersama-sama seorang janda, bersama-sama seorang gadis kalau bukan muhrimnya, illa ma'adhi mahramin, terkecuali sama-sama muhrim. Nah, kita sama pengantin seperti ini dalam sebuah rumah, untuk pengantin Bapak ya, itu semua ada muhrimnya, ada bapaknya semua, itu laki-laki, ada mamanya di sana, ada mamanya di sini, ada kepala, dikerumuni orang banyak. Ini semuanya yang dilakukan semua unsur kebaikan, unsur bukan negatif. Boleh, tidak ada lagi pengharaman itu. Kalau nanti kepala KUA yang memegang tangannya disuruh baca kalimat syahadat, karena sentuhan-sentuhan pertama yang dilakukan kalau kita ada kuasa kalimat syahadat dengan kepada Rasul. Kenapa kalimat syahadat itu Allah dengan Rasul tidak pernah putus. Nah, itu kita suruh pegang tangannya, bacakan kalimat syahadat ubung-ubungnya itu, supaya nantinya kalian itu hidup bersama-sama dengan terang, dengan tenang, jangan pernah berpisah begitu. Adapun namanya Pakkarawa itu tempo dulu bapak-bapak, ibu-ibu, sebelum merdeka Indonesia, karena perempuan pada waktu itu semuanya dikurung di dalam rumah, tidak boleh keluar. Kemudian ditentukan jodoh-jodohnya oleh bapaknya, tidak pernah kenal. Dari semua cewek-cewek cantik itu, gadis-gadis liar semua sama laki-laki, sangat pemalu, kasihan, karena tidak ada pendidikan. Sekarang ini nikah ini sarjana-sarjana semua, ini tinggi-tinggi semua ilmunya. Di perguruan tinggi itu bukan kita dipisah, sama-sama laki perempuan satu bangku semua begitu Bapak. Jadi jangan lagi tidak boleh. Itu kalau tidak boleh tentu kita larang, tapi kalau boleh memang ada dasarnya, ada ayatnya, ada hadis. Cara yang tidak boleh bila kita bersunyi-sunyi antara gadis dengan cowok, tidak ada bapaknya. Jadi kalau kita mau menikah, datang ke rumahnya perempuan, melihat-lihat telinganya, rambut-rambutnya atau bibirnya, itu boleh karena ada bapaknya, ada muhrimnya namanya. Apalagi kita mau menikah.
menikah jangan sampai telinganya tidak ada atau kakinya pincang. Nah, nanti lari salah nanti sudah menikah. Nah, ada palsu begini, nah menjadi penyakit Bapak ya. Itu sudah boleh begitu Bapak ya waktu kita melamar. Nah, inilah aku sampaikan bahwa di dalam mengadakan acara ini dipisah-pisahkan Mbak. Untuk hak penghulu berikan semua di situ haknya, mau diapain di situ sampai selesai. Karena ini rukun semua ini. Mulai dari pernikahannya, kita sudah cara pernikahan yang benar seperti ini. Bagaimana pernikahan yang benar? Allah menyatakan wa ankihu, nikahkanlah anak-anakmu. Lalu menikah itu Rasulullah yang mengatur bahwa la tasihhu fin nikahi illa fil wali. Tidak sah pernikahan terkecuali walinya. Ini ada walinya ini. Walinya ini wajib menikahkan sendiri anaknya. Kalau dia tidak bisa seperti saya tadi, mau menikahkan anaknya, iya, dia berwakil sama saya seperti ya oke, tapi kalau panjang umur ada nama aku nanti terbang beri coba menjadi dewan coba saya bayar. Nah begitu tadi caranya tuh ya, begitu Bapak ya. Jadi ini wali itu wajib. Kalau tidak menikahkan Bapak tidak bisa, ada petugas namanya dari kepala KUA, itu pelimpahannya aplikasinya di sana. Kenapa? Mulai tahun 2018 itu sudah tidak ada namanya P3M pembantu dengan tidak ada sudah, karena aplikasi tak menerima Bapak seperti itu. Nah, nikah yang diatur oleh Rasulullah SAW, nikah itu harus wajib hukumnya Pak ya, hadir 4 orang. Yang mana? Wah. Yang kedua sah. Yang keempat pencatat nikah namanya. Nah, kalau dulu seperti ini ternyata tidak ada kepala KUA-nya. Nah, tapi ada walinya. Walinya ini berani menikahkan sendiri anaknya. Karena dia mengetahui ilmunya Bapak ya, gitu ya. Ilmunya seperti Bapak ini kan pernah menjadi penghulu, tahu dia bisa menikahkan sendiri anaknya. Nah, itu namanya nikah siri. Nah, nikah seperti itu sah secara hukum maksudnya sudah dapat produk halal loh, bukan haram, oke? Karena kau anaknya sendiri, siapa yang mengganggu? Tidak ada. Makanya tuh nanti kalau isbat nikah, kalau belum ada buku nikahnya, lolos. Karena walinya sendiri dianggap bahwa pernikahan siri seperti itu adalah membawa kebenaran. Tetapi kalau kepala KUA walinya ada, walinya ini tidak mengerti ilmunya, dia serahkan kepada bapak, lalu bapak menikahkan betul, bukan ini, maka nikahnya tidak sah. Akibatnya kumbuluzi, anak yang lahir itu kalau laki-laki tidak boleh bapak menjadi bini, kalau perempuan tidak boleh menjadi binti. Paham Bapak ya? Besar anaknya bapak nanti tidak bisa menjadi wali. Apa sebabnya? Karena nikah nanti tidak sah. Bapak tidak bisa menjadi buku nikah kan? Tidak bisa tercatat kan? Ini contoh ya. Oke begitu. Nah, kenapa kita seperti ini? Karena kedepannya ini bekerja, memiliki kebun atau rumah di sini di apa? Kampung apa namanya? Mulai Jaya, itu menjadi harta bersama dia, harta gunung ini namanya. Harta kebersamaan ini kalau dia meninggal bapak itu lari kemana hartanya? Lari ke istrinya juga sudah meninggal, lari kemana? Lari ke menjadi warisan sama anaknya semua bila punya buku ini. Nah, kalau pemerintah ini menjadi perwakilan, bukan mengganggu di sana karena memang tugas. Nah, itu yang bisa mengesahkan nikahnya Bapak, terkait dengan harta warisan tadi. Jadi tidak boleh salah-salah. Nah, begitu caranya ya. Jadi kalau ini KUA ada, bapaknya tidak bahas, sudah tidak bisa juga Pak. Nah, ini banyak kejadian di lapangan. Kalian sudah datang berdua mengurus, sekalinya dipanggil bapaknya tidak mau hadir, astagfirullah. Suruh ke pengadilan, tidak bisa juga, tidak mau, tidak pernah datang karena tidak ada datang anaknya, tidak nikah. Ujung-ujungnya anak ini bersama-sama tanpa nikah. Apa sebabnya? Ini ayahnya dianggap bukan keluarga. Kenapa? Karena dari kecil anaknya cerai, bapaknya tidak pernah kasih biaya, sehingga keberatan istrinya tidak pernah juga dibiayai. Nah, dinikahkan anak perempuannya diurus sendiri. Mulai uang jujurnya naik, bagian tukang masak sekian, beli sapi sekian, beli beras sekian, tanpa mempedulikan ayah kandungnya di sana. Ujung-ujungnya tidak bisa menjadi wali. Astagfirullah, banyak kejadian Bapak. Jadi kalau kita sudah menikah, wahai para cewek-cewek ya, berjuang, jangan lagi cerai. Adapun kalau kita
berselisih, bertengkar macam-macam, ingat dosa apa yang pernah kita lakukan itu menjadi virus semua itu, maka dilarang kita berpacaran. Ya, jadi bagaimana caranya kalau sudah punya kemampuan laki-laki langsung melamar? Karena bahaya kalau memang laki-laki melanggar hukum-hukum Allah sebelum halal, itu nantinya setelah menjalani hidup berkeluarga, kepahitan yang kita dapatkan, saling kecemburuan, saling kemarahan. Kenapa? Banyak di dalam tubuh kita. Rasul menyatakan inna syaitana yajri min ibni adama, sesungguhnya setan mengalir di dalam tubuh cewek atau cowok itu apabila melanggar hukum-hukum Allah, dan itu tidak bisa keluar. Setelah kita menikah itu dikacau terus sampai nanti bisa bubar. Maka kalau terjadi seperti itu jangan saling menyalahkan. Ingat, muncul bulan suci Ramadan, bulan tahara, itu diberikan kesempatan kita di situ untuk melepaskan semua dosa yang pernah kita lakukan. Dengan cara bagaimana? Perbaiki salat 5 waktunya, bertobat, salat tarawihnya dimantapkan, puasanya dimantapkan. Nah, disitulah letaknya itu untuk diampuni dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Kalau nanti sudah ada nanya masih berkelahi, beli sapi, kurban. Kurban itu kita sudah tahu bahwa satu bulu-bulu sapi ya 10 pahalanya, siapa yang bisa hitung? Ternyata darah yang keluar di bulan bulan kurban itu menebus darah-darah kotor di dalam tubuh kita menjadi segar. Balasan kebaikan didapatkan bagi orang yang kurban. Nah itu Pak, ataukah kita serajin puasa sunnah seringkah? Itu bisa menghapuskan dosa tuh. Itu disyaratkan oleh Rasulullah SAW. Kalau banyak dosa jangan kita berkelahi, bertengkar, lari ke pengadilan. Karena sini dekat pengadilan, ada di kabupaten semua. Cerai lagi, cerai. Astagfirullahaladzim, jangan bercerai. Makanya dikatakan jangan berpacaran, karena nanti kalau banyak dosa kau lakukan, akibatnya bukan kebahagiaan tetapi adalah kepahitan. Nah caranya bagaimana? Sabar aja. Kalau dia bisa tidur setahun tak apa-apa, yang penting jangan pengadilan. Kalian sadar atau kembali ke KUA, nanti di sana disampaikan bahwa kamu harus begini supaya nanti kembali jadi baik. Karena kalau ada anak kasihan, astagfirullah. Tujuan kita menikah ini adalah namanya ibadah, bahagia dunia, bahagia akhirat. Itu tujuannya kita membangun rumah tangga seperti ini. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah ladzim li wa lakum wa lisairil mu'minina fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Kurang bagus kalau kurang bagus kalau ditulis. Lebih serius ya? Serius. Kalau menit dikit ya, masih lembak-lembak. Saya benar dengan ya, sengaja saya nikahi istri dosa ada di dunia ini karena Allah Ta'ala aplikasikan dalam hal ini. Oke. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim. 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 Astagfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Bismillahi walhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Kalimat syahadat yang benar. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Lagi wa asyhadu an Muhammad, ditekan nama 3 ya. Ulang lagi. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tasbih. Jawab ya, insyaallah. Kita ya. Ingat, insyaallah. Amin. Ya, oke. Saudara
Al-Ansar As-Sayuti bin Haryono. Usikum ibadallah wa nafsi bitaqwallah. Insyaallah. Lambat Bapak. Oke, nanti jawab ya. Saudara Al-Ansar As-Sayuti bin Haryono. Usikum ibadallah wa nafsi bitaqwallah. Insyaallah. Kasih. Kedua, saya terima nikahnya. Saudara Al-Ansar As-Sayuti bin Haryono, wahai saudari Fitriatus Sa'ada binti Junaidi, saya nikahkan dengan saudara, walinya telah berwakil kepada saya dengan maharnya emas 8,4 gram tunai. Saya terima nikahnya Fitriatus Sa'ada binti Junaidi dengan maharnya emas 8,4 gram tunai. Kasih. Iya. Alhamdulillah. Nah, dibaca Bapak. Ini baca ini tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Pakai mic bang, pakai dia. Bismillahirrahmanirrahim. Wa afu bil ahdi innal ahda ka'anna mas'ula. Kana mas'ula. Baca artinya dan penuh janji. Artinya, dan penuhilah janji, sesungguhnya janji itu pasti akan diminta pertanggungjawabannya. Quran surah Al-Isra ayat 34. Lanjut sampai bangsa tanda langit itu. Pada hari ini, Rabu tanggal 18 Juni 2025, saya Al-Ansar As-Sayuti bin Haryono berjanji dengan sesungguh hati bahwa saya akan mempergauli istri saya bernama Fitriatus Sa'adah binti Junaidi dengan baik, muasyarah bil ma'ruf, menurut ajaran syariat agama Islam. Kepada istri saya tersebut saya menyatakan sijat talik sebagai berikut. Apabila saya 1. meninggalkan istri saya selama 2 tahun berturut-turut, 2. tidak memberi nafkah wajib kepadanya 3 bulan lamanya, 3. menyakiti badan atau jasmani istri saya, 4. memberikan atau tidak memperdulikan istri saya selama 6 bulan atau lebih. Dan karena perbuatan saya tersebut, istri saya itu tidak ridho dan mengajukan gugatan kepada pengadilan agama, maka apabila gugatannya diterima oleh pengadilan tersebut, kemudian istri saya membayar Rp10.000 sebagai iwat atau pengganti kepada saya, jatuhlah talak saya 1 kepadanya. Ya, dengarkan dulu ya, Mbak ya, cewek ya, Ibu ya. Di dalam menjalani hidup berkeluarga, hal-hal apa yang bisa menjatuhkan salah satu? Itu sudah dibaca. Apa pelanggaran yang pertama tadi? Pelanggarannya apa? Meninggalkan istri saya selama 2 tahun berturut-turut. Nah, kenapa kok tinggalkan istrimu sampai 2 tahun berturut-turut? Kenapa? Nah, maksudnya kalau kalian melakukan begitu, ada istrimu di sini, kamu ke Papua sampai 2 tahun tak pulang. Nah, ada buku nikah ini, bawa ke pengadilan, sudah memenuhi syarat tanpa ditanya, bisa dijatuhkan salah satu. Itu pelanggarannya, jangan ditinggal istrinya ya. Itu tidak boleh. Pelanggaran kedua apa? Tidak memberi nafkah wajib kepadanya 3 bulan lamanya. Terus, tidak dikasih nafkah istrinya sampai 3 bulan. Kenapa dikasih Bapak? Contohnya di penjara, di rotan karena mencuri atau sabu-sabu narkoba, ditahan. Contoh ya. Nah, seperti itu 3 bulan tak dikasih nafkah, lalu dilaporkan ini buku nikah, selesai. Bisa menjatuhkan salah satu. Pelanggaran ketiga apa Bapak? Menyakiti badan atau jasmani istri saya. Nah, dipukul istrinya. Kenapa lagi pukul? Karena dia kasih makan bilangnya. Nah, pada pula bapaknya masuk pihak ketiga. Nah, berkati mulu-mulutan. Itu semua dijaga ya. Tidak boleh dipukul istri. Mau kepukul istrimu nantinya? Mana bapaknya itu? Nah, tidak boleh ya. Jadi saya bilangnya kalau kita bekal mulu bu, hidung aja dipakai. Tidak. Maksudnya tidak kena hukum itu kalau hidung. Tapi kalau tangan, kaki selesai. Tidak hukum. Nah, tidak boleh Bapak ya. Pelanggaran keempat apa? Biarkan atau tidak memperdulikan istri saya selama 6 bulan Nah, lebih. bisa tidur. Ini sudah lahir anaknya sama mamanya. Bapak ditaruh payung, udah pulang sini sampai 6 bulan. Nah, bagaimana ini? Itu bisa menjatuhkan salah satu kalau keberatan istri bu ya. Kalau tidak keberatan, sabar-sabar, alhamdulillah. Apapun bentuknya penting sabar-sabar loh. Berdoa kepada Allah supaya cepat dilepas. Atau nakal, berdoa saja kepada Allah supaya hatinya itu dilunakkan. Jangan balik lagi. Jangan marah-marah karena ini sudah dipekerjakan kita semua. Ala luar ada buku nikah, mantap kan? Nah, jangan melanggar Bapak ya. Nah, itu pensyaratan itu hal-hal yang bisa menjatuhkan talak satu. Yang talak satu, talak dua, semua di depan pengadilan. Nah, ya kan ku jaraikan 3 kali, tidak laku sudah.
sebelum merdeka Indonesia masih berlaku, karena sudah ada kantornya, ada pegawainya, mau cerai pengadilan, mau nikah di KU, ada semua lengkap sudah Bapak, difasilitasi oleh negara Republik Indonesia. Lanjutkan bacanya. Itu kepada pengadilan. Pada pengadilan agama saya memberikan kuasa untuk menerima uang iwab tersebut dan menyerahkan kepada Badan Amil Zakat Nasional untuk keperluan ibadah sosial. Baca semuanya. Melati Jaya 18 Juni 2025. Baca semuanya. Suami Al-Aksara Sayuti. Siapa sudah itu? Suami siapa? Suaminya Fitriatus Saada. Alhamdulillah. Itu siapa Bapak? Istri siapa? Nah, istrinya Al-Ansar As-Sayuti. Alhamdulillah wa syukurillah. Sekarang Bapak hadapan. Bapak hadapan. Ya. Ini rapat tuh ini. Kali macam aja kali. Aplikasi kamu semua tim kan? Satu jam aja. Ya, semuanya bersepakat itu. Lalu. Oke, sudah. Nanti malam lama-lama ya. Bukan tadi. Ya, sekarang bersalaman sama istrinya sudah. Cium nih, dua kamu. Ya, di sini nih. Cium. Tadi besar juga 3 kali. Bisa ke dalam dalam. Oke, yang terbagi bu. Sudah ya. Ya, ada di sana. Ya. Tutup. Ya. Oh ya, mari sini. Sudah tadi bersalaman kan? Sudah? Belum. Oh ya. Cium tangannya suaminya. Bagus. Di sini dicium dulu, di sini ya. Diisap ke dalam. Selawat lah. Itu aplikasi namanya, aplikasi Allah. Alhamdulillah. Ya manis kan? Ada gulanya itu. Sudah, ada gini. Berdekatan sudah. Oke. Itu namanya orang menikah. Tapi lebih hebat di malam, ya kan Kak? Ini ceritanya mungkin minta dikasih ya. Pegang satu tangannya, satu tangan itu. Sedikit dipegang supaya kelihatan tulisannya loh. Satu tangannya itu. Nah, begini pertama nanti ya. Nah, yang kedua setelah itu langsung buka. Fotonya ada di sini, 2 tanganmu, coba 2 tangannya. Dibawa ke sini. Dibuka ya. Gitu ya. Oke, keduanya. Nah, ambil dari saya. Ada fotonya tuh. Bisa geser sedikit Pak. Geser ya. Ya kan lihat jalan-jalan tanganmu ke sini, pulang-pulang ya. Nah, sama-sama ya. Nah, sini tangannya. 1, 2. Langsung dirikan sama tadi. Dipoto. Ya. Tanganmu yang satu ya. Nah. Buka tadi, dua tangannya sudah. Lihat fotonya. Sedikit dipegang di bawah. Ya, melebar. Ya, pendekatan tangannya. Iya, mantap. Sedikit jangan dimiring, rapat di atas. Oke. Nah, marah dia. Sudah. Mantap sudah dulu. Mana anunya tuh? Siapa sudah kasih ini bukan? Nah ini kasih masuk itu. Kasih masuk ini buku nikahnya. Maharnya mana tadi? Sudah kasih mahar tadi. Nah maharnya lagi. Mahar ini kan? Ya. Buka dapat. Ikuti. Wahai istriku. Buka dapat jangan saya. Ya, wahai istriku. Ya, ceritain. Wahai istriku. Ini mahar. Aku serahkan kepadamu. Atas diriku. Memuliakan dirimu. Menjadi istriku. Hidup bersama-sama dalam membangun rumah tangga yang baik. Insya Allah. Bila bisa terima mahar yang kau berikan kepada saya
saya atas dirimu, atas dirimu memuliakan diriku, memuliakan diriku, menjadi istrimu, hidup bersama-sama. Mudah-mudahan Allah memanjangkan umur menjadikan umur kita bersama-sama kita bersama dan memberi rezeki banyak dan memberi rezeki banyak dan juga memberi keturunan dan juga memberi keturunan juga banyak-banyak. Bila banyak-banyak. banyak banget. Amin. Ya, mantap. Sudah, hampir sudah. Hampir sudah itu. Hampir maharmu. Kasih mama ke sana. Ini dulu. Ada mana? Belum. Ini. Ya, bukan apa. Nah, ini. Pegang di atas satu tangan di atas di bawah. Nah, foto Bapak. Naik lagi. Naik lagi. Ada apa? Sudah 1, 2, 3. Ya, apa lagi? Ini hadiah. Sekarang cincin. Ya, istri dulu bunyi tangannya, Bu. Bukan. Ya, bukan ini. Bukan. Mau difoto kan? Di sini. Balik. Ya, ini tangannya. Ya. Enggak. Luruskan. Ibu begini. Bukan. Di sini tangan itu. Bukan. Ini loh. Putar sini. Ya. Ambil. Mau difoto kan dilihat tuh. Ya, dipegang tangannya baik dipegang. Kesangi. Ya, begitu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Baca bismillahirrahmanirrahim. Sengaja. Kita pasangi cincin emas istriku supaya tidak lepas dari saya. Ya, Pak. Ya, sudah, foto. Ya, ambil juga, Bu. Pasangi juga. Nah, sama tangannya tadi begini, Bapak. Kanan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Sengaja kita pasangi cincin emas suamiku supaya tidak melarikan diri dari saya. Nah, sudah. Oke, tadi sudah bersalaman, ya kan? Sudah, menghadap ke sini sudah bersalaman tadi. Baca doa Bapak. Oh, ini bilangnya. Ya, aminkan Pak anaknya. Ala hadratin Nabi Mustafa Muhammad Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina Ya Allah. آمين بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربنا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات ربنا هب لنا من أزواجنا ذرية قرة أعين واجعل المتقين إماما اللهم إنا نسألك سلامة في الدين عافية في جسدي وجنة في الرزق وتوبة ورحمة الموت ومغفرة بعد الموت اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار وفإن الحساب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم Minna wa minkum taqabbal ya karim. Demikianlah acara pernikahan yang kita laksanakan bersama-sama di siang hari ini. Mari kita tutup dengan membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah nih Bapak. Kan tak makan tadi. Ya. Oke, ini salam Bapak. Aku pulang duluan Pak ya. Sudah makan. Terima kasih Pak. Ya, sudah ada orang di sini. Terima kasih ya. Terima kasih Pak. Terima kasih Bapak. Oke, ya. Bu, ini taruh di mana nih? Untuk langsung menuju meja hidangan yang sudah kami siapkan.
Baiklah, kita akan melanjutkan sesi sungkeman. Restu, Ibu, terima kasih atas semua pengorbananmu dan semua hal yang telah Ibu lakukan kepadaku. Maaf bila selama ini belum bisa menjadi anak yang berbakti dan patuh saat ini. Aku bersimpuh di pangkuanmu sebagai tanda bakti atas segala pengorbananmu. Yang sangat mulia, izinkan aku untuk mengarungi kehidupan rumah tangga bersama pendampingku yang sudah disiapkan Allah menjadi jodoh terbaikku. Ibu, doakan agar kami dapat mengarungi bahtera rumah tangga dan menjadi keluarga sakinah mawaddah warahmah. Ayah, terima kasih telah merawat hingga hari ini. Terima kasih telah menafkahi kami dengan nafkah yang baik. Terima kasih telah menjadi ayah yang terbaik untuk kami dan Ibu. Ku ucapkan terima kasih sekali lagi karena telah memberikan pendidikan yang terbaik untuk kami. Mohon maaf bila Pipit selalu merepotkan ayah. Izinkan aku dan pasanganku menjalankan sunnah Rasul dan ibadah mulia sepanjang hidup Pipit. Ayah, doakan kami menjadi keluarga sakinah, mawaddah warahmah dan memiliki keturunan yang soleh-solehah serta yang membanggakan. Pertama kami bersimpuh di pangkuanmu dan resmi menjadi putra-putrimu serta menjadi bagian dari keluargamu. Mohon doa restu Ibu dan Ayah, mohon dukungannya agar kami senantiasa melangkah dalam keberkahan. Kemudian ingatkan dan bimbing kami jika melangkah menuju ke arah yang salah. Karena pada hari ini kami telah berpikir untuk mengarungi kehidupan rumah tangga dan menjalankan ibadah mulia sepanjang hidup kami. Ibu, beritahu kami dengan budaya keluargamu, ajari kami dengan adat istiadatmu, ajak kami bisa beraktivitas dalam keluarga bersamamu. Tak lupa doakan kami agar bisa menggapai sakinah mawaddah warahmah. Dulu. Peluk boleh. Ya, makan dulu. Baiklah, dipersilakan untuk kedua mempelai untuk duduk di kursinya kembali. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan keberkahan yang begitu berlimpah untuk keduanya. Demikian sesi sungkem pada hari ini. Semoga kedua mempelai berbahagia selalu. Baiklah, mohon Bener-bener ya, adek. Lembut hati redup pandangan apabila berkata seluruh alam menyaksikan kesyahduan. Jika terdengarkan aduhai
Lewat mana lewatnya?